apa kembali, bahkan kami boleh menikmati berkat. Kami mau serahkan ibadah pada siang hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan ada di hati kami, di tempat ini, bahkan memberkati kehidupan kami. Berkati miracle blessing yang senantiasa melayani kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini boleh hadir, meluangkan waktu untuk Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah nama Tuhan, karena Tuhan saja yang termulia, yang bertahta, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Kami hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan layakkan kami, mampukan kami, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami awali ibadah pada siang hari ini dengan ucapan syukur yang percaya. Katakan amin. Kita angkat pujian, Kau Rajaku. Dia yang patut, yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Yeah.
Sejati ada dalam kehidupan kita. Ku berikan. Yang
Sehingga kita bisa merasakan mujizat itu luar biasa. Tantangan kita boleh hebat, boleh besar, tapi lebih besar dan lebih besar mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahan
Puji Tuhan. Shalom semuanya. Masih semangat siang ini? Kemarin ada Pastor Vincent. Dia bilang begini, saya itu paling males kalau disuruh doa peperangan. Saya itu paling males kalau disuruh doleng peperangan. Karena itu bukan bagian saya, kata dia. Tapi karena Tuhan sudah ngomong sekali, 2 kali, saya nggak nunggu sampai 3 kali, saya kerjakan juga. Akhirnya apa yang didapat? Jaminan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan kapasitas yang Tuhan terus tambahkan. Amin. Kita percaya bahwa siang hari ini adalah jam-jam untuk kita berjaga-jaga. Jam 1, 2, 3, 4 itu jam ngantuk. Ya, kita di sini ibadah dan kita berjaga-jaga berdoa di sini ya. Nah, saya bersyukur sampai hari ini Tuhan terus adakan kebaikannya buat kita. Ya. Saya mau cerita sedikit sebelum firman. Kemarin kita itu ke Palembang, mesti beberapa sih tahu ke Palembang, ya. Itu anugerah. Saya tidak bayar tiket, saya tidak beli tiket, saya tidak tahu, saya tidak punya rencana plan ke Palembang. Karena memang Pastor Roberli itu setiap tahun memanggil kita, tapi biasanya kita berangkatnya itu cuma berdua. Saya sama anak saya. Belum pernah ngambil satu tim dibawa semua. Jadi malam itu tiba-tiba Pastor Roberli bilang, telepon dan bilang nih, Ibu, ya Pastor gimana? Intinya berangkat, bawa satu tim koordinator. Semua, iya. 15, saya kasihkan 15 silakan berangkat semua. Nah masalahnya itu sebagian dari koordinator kita itu pendeta yang punya gereja-gereja, jadi mereka nggak bisa ikut. Karena kan Paskah, harus Paskah dengan jemaat. Jadi yang bisa ikut kemarin cuman kita ber-8 ya. 8 yang ikut ya. Puji Tuhan, tambah kita berarti 10 ya. Puji Tuhan lah, selama kita ada di sana tuh banyak yang kita dapetin sesuatu yang besar selain uang. Saya bilang selain uang. Kalau dinilai dengan uang nggak cukup, tapi kalau itu bukan uang itu jadi sesuatu yang besar. Sepertinya ada yang mau kesaksian deh buat hari ini. Bu Lastri kayaknya, Palembang. Ayo, ini dapat apa di Palembang? Kami sampai di sana itu sakit semua Bu. Badannya panas semua. Terima kasih. Sampai sekarang suara saya hilang ya. Jadi saya bersyukur juga waktu itu saya itu panitia Paskah di gereja. Ya, jadi saya itu panitia inti. Tetapi waktu diajak sama Bu Immanuel, saya belum jawab. Ya, sampai dikejar sampai batas terakhir pendaftaran itu saya bilang saya pamit gembala dulu gitu. Dan ketika waktu saya pamit ke Ibu Gembala itu diem ya, jadi tidak menjawab, tidak apa, karena dia tahu kalau saya pergi pasti dia sendiri gitu. Tapi saya bilang, ya nanti tugas saya selesaikan sebelum saya berangkat gitu. Terus ya sudah, saya izin ke Om gitu, saya izin ke Pak Sulen dan diperbolehkan. Jadi dengan syarat tugas saya harus selesai sebelum saya berangkat. Akhirnya saya kebut tugas saya di gereja sebagai panitia Paskah umum dan panitia Paskah anak. Jadi saya selesaikan semua, langsung sudah beres, boleh berangkat. Boleh. Oke, akhirnya saya berangkat, saya mendaftar, diminta mengisi daftar itu, dan banyak hal yang saya dapat ketika
di Palembang, walaupun hari kedua itu saya sakit ngedrop, nggak bisa bangun ya, mungkin ini cuaca, jadi saya itu demam, menggigil, kepala pusing, terus tidak bisa ngomong gitu. Tapi di malam ketika pencurahan Roh Kudus itu saya bisa ikut, dan saya semakin diteguhkan dengan panggilan pelayanan saya. Ketika waktu itu ada hamba Tuhan dari Malaysia itu, dia bekas dukun santet yang sekti, dia kemana-mana tapi bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia bilang bahwa kalian juga bisa dipakai Tuhan di gereja masing-masing. Dan itu sungguh menguatkan saya, menguatkan panggilan saya baik di gereja maupun di sekolah. Walaupun sakit, anak saya juga kata Bu Immanuel seminggu ditinggal jadi kurus, ya nggak apa-apa. Sekarang sudah gemuk lagi ya. Puji Tuhan, terima kasih. Itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Bu. Ya, kondisi kita waktu datang ke sana itu sebenarnya tidak siap apa-apa. Tapi Tuhan bilang berangkat. Ini anugerah untuk miracle blessing. Saya bingung karena koordinator kok tumben suruh bawa koordinator banyak gitu. Biasanya kan cuma 2 tiket berangkat naik pesawat atau gimana. Nah, tiba-tiba koordinator semua harus berangkat. Tahun lalu saya harus berangkat tapi saya nggak bisa berangkat gitu. Tahun lalu ayah saya stroke. Kami harus berangkat tapi nggak bisa berangkat. Dan saya minta maaf untuk tidak bisa berangkat, dan tahun ini dengan orang sebanyak itu yang difasilitasi untuk berangkat, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Anugerahmu gak pernah berhenti. Berkatmu gak pernah habis buat kami. Dan ketika kami mau pulang, pastor sudah bilang lagi, tahun depan 3 bis Bu, bisa bawa Tuhan 3 bis. Kita berdoa seizin Tuhan ya, bulan depan, tahun depan, kalau kita bisa berangkat, sepertinya tidak pas Paskah itu, kita bisa berangkat 3 bis. Guru-guru boleh diajak, yang masuk di Miracle Blessing boleh diajak. Ya, kita bersyukur saja. Saya nggak ngerti harus bilang apa waktu itu, saya cuma bilang siap Tuhan. Pokoknya nek buat Tuhan saya siap. Tuhan suruh apa saja saya siap. Tuhan suruh bawa saya kemana saja saya siap. Itu yang terpenting buat hidup saya. Tanpa Tuhan, papa saya sampai sekarang tidak sembuh, mungkin koma. Tanpa Tuhan, adik saya mungkin sudah mati di ICU. Tapi Tuhan bangkitkan. Sampai saat ini Miracle Blessing ada, hanya pekerjaan Tuhan saja. Ya, ini Bu Vivi. Ini salah satu orang pertama di Miracle Blessing bersama dengan Ibu Deborah Rio. Dan Bu Vivi punya suami itu namanya Pak Aan. Dan dia partner perang saya ketika saya harus berdoa peperangan. Dia salah satu jenderal kami di alam rohnya. Ya. Dan anaknya punya karunia yang luar biasa juga. Dan sampai titik akhir, suaminya harus pergi dahulu. Dia tidak sekalipun meninggalkan Tuhan. Dan hidupnya benar-benar untuk Tuhan. Jadi saya bilang, pahlawan-pahlawan iman, jangan berhenti sampai di sini. Banyak hal yang mesti kita berdoa. Buat keluarga kita terutama. Buat anak-anak kita, buat besan kita, buat cucu kita, buat sekolah kita. Ya, buat sponsor donatur kita berdoa. Buat gembala terutama ya, gembala, jemaat, kita berdoa. Kita nggak tahu. Gini, saya tuh orangnya mudah gini loh. Tuhan suruh apa saya jalan. Tuhan suruh apa saya jalan. Dibilang edan ya lu ya, dibilang error ya lu ya. Tapi tidak pernah ada satupun yang gagal. Paham? Karena Tuhan yang suruh, dia berjalan di depan saya. Dan itu jalan. Miracle Blessing sampai tahun ke-10 tahun ini Mei, itu juga anugerah Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena donatur. Kami cuma berdoa. Dan ketika kita berdoa, pasti ada pembedaan dari orang yang hanya sekedar percaya tapi tidak mencari Tuhan. Ya, kalau kita berdoa, kita cari Tuhan. Itu spesial plus Tuhan buat kita.
Dia pasti datang nemuin kita, nggak mungkin nggak. Kita ditunggu Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar tahu, kalau ibadah itu ya ke gereja, ya tahu. Berbuat baik itu ya baik. Sesuai dengan firman. Tapi kita nggak pernah cari Tuhan. Padahal setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita itu spesifik dan besar. Mari kita buka dalam firman hari ini. Hari ini saya menyampaikan tentang bejana yang kosong. Kenapa saya menyampaikan tentang bejana yang kosong? Ada yang tahu? Selama saya di Palembang, saya dihabisin Tuhan sampai bejana saya kosong. Dan itu membalik keadaan atas segala sesuatunya. Saudara-saudara sekalian, saya juga mau menyerah. Hampir menyerah. Saya juga nggak kuat dengan segala keadaan yang sekarang. Kalaupun saya masih ada sampai sekarang, saya cuma bisa bilang, Tuhan, dunia tidak bisa menjamin saya, duit nggak bisa jamin saya, orang tua nggak bisa jamin saya, gembala nggak bisa jamin saya, pelayanan tidak bisa menjamin hidup saya. Tapi ketika saya cari Tuhan, saya tidak pernah menemukan yang namanya mentok. Ketika saya cari Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan yang sediakan. Apa yang baru tak rasani, Tuhan, besok ibadah, pengen masak apa Tuhan? Lucu ya, mas saya tanya. Tuhan bilang, empes-empes. Enggak, saya enggak bosen. Nek Tuhan suruh saya enggak bosen. Terus saya baru tahu. Saya ngobrol-ngobrol sama Bu Yohana. Bu, besok ini. Wah cocok Bu. Sampai hal terkecil. Nanti pakai pincuk ya Bu, itu podo. Jadi Tuhan sampai sedetail mungkin tuh kan memberkati kita sampai hal terkecil yang kita gak pernah ngerti. Nggak pernah ngerti. Ya. Tapi Tuhan, selama Tuhan ada bersama saya nggak tahu. Selama Tuhan ada di depan saya dan menuntun saya pasti selamat. Selama aku cari Tuhan dan Tuhan masih nemuin aku, berarti aku pasti sembuh. Aku pasti kuat. Selama Tuhan temuin aku, seberat apapun Tuhan kau yang tanggung. Aku tinggal taat saja. Amin. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Sudah siap semua? Kita baca. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Coba. Udah? Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ikut baca karena ini bagus sekali. Ada sesuatu dalam hatimu akan pasti terusik dengan hari ini. Yuk, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dengan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya. Bejana yang kosong itu bicara tentang apa? Kehidupan kita. Ya. Kehidupan kita yang mana yang dikosongkan? Hati, pikiran, perkataan, perbuatan. 4 hal ini ya. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau hatinya baik, keluarnya baik.
Kalau hatinya baik, hikmatnya yang masuk, hikmat Tuhan. Kalau hatinya beres, dengan Tuhan beres, keluarga pasti beres. Amin. Pikiran. Kalau hatinya baik, pikirannya nggak akan ngaco. Sekalipun terintimidasi dengan si iblis yang bujui yang aneh-aneh, dia tidak akan terintimidasi. Bedanya Petrus dan Yudas. Ya. Kalau perbuatan dan perkataan kita itu yang keluar dari mulut dan dari hati, mestinya ini yang menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Nek orang batin tok, enggak ada yang tahu. Nek orang mikir tok, enggak ada yang tahu. Tapi ketika itu terucapkan, itu dikerjakan, betul? Nah, dua hal utama dan dua hal yang ada di luar. Kenapa saya bicara tentang mengosongkan hati dan pikiran? Seperti ini. Waktu saya di Palembang, saya tuh ramudeng Tuhan. Aku orang nangkep bebelas ya apa tuh. Tuhan tuh diem. Saya nggak nangkep loh Tuhan. Sampai satu titik Tuhan bilang gini. Selaraskan pikiranmu dengan pikiranku, kata Tuhan. Selaraskan pikiranmu dengan pikiranku. Selaraskan hatimu dengan hatiku. Caranya Tuhan, gini. Tuhan, gantikan hatiku dengan hatimu. Gantikan pikiranku dengan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus, selaraskan itu. Aku hanya berpikir dengan cara berpikirmu dan aku hanya merasakan apa yang Tuhan rasakan. Saya berdoa begitu sama merem karena saya badannya panas. Saya matanya enggak bisa melek, tapi saya ibadah. Sesuatu yang berbeda terjadi. Ada sesuatu yang lepas di sini. Jadi kayak kupu-kupu, popongnya mulai buka. Ulat popongnya buka, mulai terbang. Nah, saya merasa seperti itu. Ketika saya mulai, ternyata hati kita tuh bukan hatinya Tuhan. Pikiran kita tuh bukan pikirannya Tuhan. Itu mengungkung kita, mengikat kita, membuat kita itu down. Yang punya revival pikiran tuh cuma pikiran Kristus. Yang punya terobosan pikiran tuh cuma pikiran Kristus. Hati kita yang memastikan kita taat melakukan kebenaran atau enggak. Keputusan ada dalam diri kita. Ya. Saya bilang, Tuhan kenapa sih kok harus dikosongkan? Bejanaku tuh harus dikosongkan, kenapa? Coba, nah sekarang bejana tuh tanggapnya panci ya. Kalau panci habis buat ngoseng-ngoseng, terus mau dibuat masak sop, dicuci enggak? Enggak bisa toh. Panci dari pertama kali sampai 10 tahun enggak pernah dicuci, enggak mungkin toh. Rasanya enggak karu-karuan, bentuknya aneh, kotor sih pasti. Bejana kita tuh ya begitu. Harus dikosongkan supaya dicuci. Maka kan saya tuh sering berdoa begini. Tuhan cuci bersih roh, jiwa, tubuh, pikiran, hatiku, perkataan dan perbuatanku. Ini loh maksudnya. Tuhan mau kasih sesuatu inovasi yang baru, terobosan yang baru. Nek hatinya kita masih kesel, masih jengkel, masih capek. Gak nangkep tuh, gak nangkep. Gak bisa ngambil tuh, yang dimaksud Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih hikmat kamu yang baru, neng kamu mumet mikir yang gak baik, mumet ketakutan, mumet khawatir, gak bisa terima itu. Hikmat yang baru, hikmat ilahi. Berarti keputusan untuk mengosongkan diri kan ada dalam diri kita tuh. Ya kan? Kalau orang merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain,
Hati-hati. Memperbandingkan diri, memperbandingkan orang lain, itu sudah mulai tinggi hati. Bagian kita bukan bagian penilaian. Bagian kita ketika dia lemah, kita datang sama mereka dan menolong mereka untuk menguatkan dia untuk bisa bangun. Tetap berjalan bersama dengan kita sekalipun kita harus seret dia. Harus gendong dia kalau perlu. Maka di ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, ketika saya di sana sakit, aduh sakit tenan, bener sakit tenan, saya tuh kamar sama Bu Bibi, sakit tenan. Badan saya enggak karu-karuan, demam, cuman saya enggak ngomong. Karena personel saya sakit semua, enggak ada yang enggak sakit, cuma Bu Retno aja, ada lumayan. Yang lain amblek, bener-bener amblek, gantian yang berangkat sampean. Terus saya bilang gini, Tuhan kok enggak sembuh-sembuh ya Tuhan. Aku berdoa, aku berdoa ke orang ras sembuh-sembuh. Malam terakhir sebelum besok kami ibadah raya yang terakhir. Saya mau tiduri, enggak bisa tiduri, mau napas enggak bisa napas sih. Kayak COVID. Enggak bisa began. Demam tinggi. Saya cuma bilang, Tuhan aku mau mati po ya Tuhan. COVID aja lolos loh kita. Diloloskan, dilalukan. Masa aku mati gara-gara kau ini COVID yang Palembang meneh. Piye Tuhan, masa gorene mau mati tok gitu. Saya mandi, mau tidur, duduk. Tuhan bilang gini, lihat, kamu sampai di sini, sampai di Palembang dengan timmu. Apa karena miracle blessing hebat? Apa karena kamu hebat? Apa karena kamu punya duit? Atau karena apa? Saya cuma bisa nangis. Saya tidak sama Bu Vivi, saya cuma nangis. Tanpa Tuhan itu saya nggak sampai di sini. Hidup saya seperti ini, seperti apa? Diangkat Tuhan, jatuh diangkat Tuhan, jatuh diangkat Tuhan, jatuh diangkat Tuhan terus. Itu karena Tuhan yang mau gitu. Bukan karena hebatnya saya. Kalau enggak ditolong Tuhan juga saya masih mati di Palembang, garansi deh. Enggak saya begal, saya bilang, Bu kalau saya begal Bu, orang saya enggak bisa begal Bu. Sampai bingung saya sekamar Bu Wiwi. Saya enggak bisa begal. Soal napas susah aja saya enggak mau mati kok. Ya kan? Saya cuma nangis. Saya diingetin. Kamu dilalukan dari kematian. Bahkan Tuhan bilang, bahkan maut pun tidak berkuasa atas hidupmu. Kamu bangkit, kamu hidup lagi. 2 kali kejadian kamu mati dibangkitkan Tuhan 2 kali. Dan hari ini kalau Tuhan tidak bilang, bahkan maut pun tidak berkuasa atas hidupmu, kamu mati. Ingat, semua karena anugerah Tuhan. Semua cuma Tuhan yang bisa tolong. Tuhan mau kita jadi baik. Tuhan bilang, kowe dosa. Tapi di mataku, pertobatanmu itu baru cerita baru. Baru aku ada di situ. Nah ketika kamu ada dalam pertobatanmu, ada Tuhan di situ, kowe bisa diangkat Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, biasanya jawaban Tuhan reaksinya ya, sebaliknya. Kita berdoa A, yang terjadi sebaliknya, jangan kaget. Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah menganggap bahwa dirinya atau mengangkat dirinya sebagai juru selamat. Tapi dia cuma bilang, dia Bapakku dan aku anak Bapakku. Dia menyelesaikan di kayu salib sampai mati, sampai naik ke surga. Dan Tuhan yang menyatakan bahwa dia Allah. Dalam kehidupan kita, belajar untuk tetap rendah hati, cari Tuhan. Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan.
datang sama Tuhan bersyukur. Kalau sekarang masih pergumulan, pertolongan belum 100% datang, tetap bersyukur, Tuhan masih bekerja, berproses. Terus yang ketiga, saya tuh bilang gini, Tuhan, nek orang itu mampu, punya duit, ndak punya utang, ndak punya tagihan, ndak punya beban, mau ibadah kemana aja tinggal berangkat. Nah kalau yang punya utang, tagihan tinggal lu mau ibadahnya, gajinya dipotong, kalau untuk bayaran, mau pengangguran, nggak susah loh. Tuhan tuh ketawa loh, saya bilang gitu, ketawa. Kamu itu Jehovah Jirehmu piye, Jehovah Jirehmu. Enggak, saya kan cuma berdoa, Tuhan, itu gimana Tuhan. Yaudah, kamu punya utang misalnya berapa? 50 juta? Oke, hari ini cicilan 1 bulan ini 5 juta. Uangnya belum ada. Yuk gue meh piye? Mau cari utangan, dia ada orang saya mau utangi. Ya kan? Mau stres, mau bunuh diri, ya tetap uangnya belum ada. Nek belum ada, betul? Lah kalau uangmu di depanmu aja belum ada kok dipikir ngapa? Lo belum ada uangnya kok mikir ngecaki, lah uangnya aja belum ada. Tunggu uang di depanmu itu baru dipikir. Lah terus, kan sudah jatuh tempo. Percaya mbak aku. Ikuti waktuku. Yuk, ya sudah, tidak ada uangnya, sudah tidak usah dipikir, depan udah ada uangnya. Kecuali cicilan 5.500.000 kurang 100.000 lah, aku mikir, 100.000 tak kepiakna masih bisa. 500.000 tak kepiakna masih bisa. Nek 5.500.000 nih bayar piye? Oh, uangnya ada enggak? Enggak ada. Di rekening berapa? 25.000 ya, enggak usah dipikir. Memang belum ada. Nanti Tuhan pasti kirim. Nantikan dia. Tunggu saja. Lah diteleponi, ya salah mutang. Debt collector kan nek telat bayar kan ngelponi kan. Ya sudah, salahmu kok utang. Siapa saya suruh utang? Jangan cari utangan baru kata Tuhan. Terus tunggu saja. Aku mau jadi Jehovah Jirehmu. Jadi. Nah gitu aku boleh minta Tuhan. Apa? Aku minta semua yang punya utang di sini lunas. Tapi caranya Tuhan lunas. Rumah kreditan ya lunas, motor kreditan ya lunas, SPP kreditan ya lunas, semua lunas. Tuhan bilang, akulah Jehovah Jireh. Aku perkatakan sesuatu, aku pasti jadikan itu hal itu terjadi. Saya cuma bisa bilang, amin. Walaupun aku hanya punya iman percaya padamu saja tanpa melihat, aku tetap memilih percaya pada Tuhan. Jadi saya tidak mikir, kosong. Saya bilang, lah wong kowe ra ono duit tok mikir. Lah kepikiran. Lah saya ya ning puji Tuhan di kosongan Tuhan jadi enggak mikir. Ya. Tahu-tahu saya enggak ngerti, saya pulang dari Palembang tuh tagihan mulai jalan tuh. Tanggal 20 lebih tuh tagihan jalan. Muncul satu bayar, muncul satu bayar, muncul satu bayar, muncul satu bayar, terus begitu saja. Sisa, enggak. Enggak sisa. Ning terbayar. Setia saja. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nih. Hal yang kedua yang Tuhan bicarakan pada saya cuma satu. Seberapapun yang kau punya, berbagilah pada yang lain. Jangan berpikir bahwa aku kurang kok ngei wong. Level iman kita sudah berbalik. Kalau kita selalu menunggu berkat datang, level iman kita ada di berkat yang akan datang. Tapi kalau kita sudah mulai berpikir, aku memberi dengan apa yang kupunya sekarang, berarti berkat sedang mengejar saya. Itu yang Tuhan omongin. Mau dikejar berkat, berbagi.
Mau kejar berkat, berbagi. Miracle blessing tidak pernah punya uang kas. Semua kami mulai dari taburan kami ya Bu Vivi. Bu Vivi, Bu Rio, kita selalu menabur dari uang kita dulu. Kemudian Tuhan acarakan. Tuhan yang acarakan. Ke sana. Ke sana. Ke sana. Saya bingung. Ya saya siap Tuhan, mau suruh kemana aja siap. Ada nane di Tuhan, tidak cukup. Jalan aja dulu. Piye caranya? Beli beras 1 karung. Udah saya beli beras 1 karung. Baru beli beras 1 karung, tiba-tiba ada yang nabur. Saya belum ngajak nabur loh. Sudah datang sendiri. Bu, mau ke panti asuhan ya Bu ya? Saya titip kursi buat anak ya Bu. Bu, mau ke panti asuhan ya Bu ya? Saya titip baju-baju ya Bu. Ini turahan toko tempat tetangga saya tutup. Bu, saya nggak ngerti. 1 mobil gede itu penuh tuh, Mbak itu. Baru semua. Ada yang bawain dong, ada yang bawain pita hidup benar. Jalan ya? Eklesia ya? Ungaran. Terus ke sana. Dimulai dari kita nabur dulu. Dimulai dulu. Sekolahin anak 1, sekolahin anak 2. Itu belum ada donatur, teman-teman. Dari kami saja. Tiba-tiba donatur itu datang sendiri. Bu, ada yang mau butuh beasiswa enggak Bu? Bu, ada yang mau di sekolah enggak anaknya? Ada keluarga? Itu datang sendiri gitu. Jadi mulai ngumpul di situ. Ingat, kita tuh cuma medianya Tuhan. Kita medianya. Alatnya. Biarkan Tuhan yang pakai kita. Kita medianya. Biar Tuhan yang pakai kita. Ya. Itu kurang lebih contoh mengosongkan diri. Dimulai dari hal ini. Ya. Melayani itu pengorbanan. Nah, kamu bilang aku mau melayani, berarti kau siap berkorban. Bahkan yang namanya pujian penyembahan itu pengorbanan buat Tuhan. Memuji memuliakan Tuhan, kayak WL Singer tadi mimpin, itu pengorbanan buat Tuhan. Pengorbanan buat Tuhan apa? Baca teksnya. Misalnya, dalam kelemahanku, sempurna kuasamu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Perkataanmu dengan imanmu yang berjalan. Kamu mengorbankan dirimu, egomu. Mengakui ada Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Itu pengorbanan kita. Yang dikerjakan buat Tuhan. Ada pengakuan dasar iman. Nah, yang terjadi berikutnya, ketika kita melayani apapun pelayanan kamu bentuknya, ingat kita ini melayani Tuhan. Memberi yang terbaik buat jemaat, buat jiwa-jiwa. Sehingga segala sesuatunya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, seperti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Karena saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, itulah saatnya Tuhan menguasai hidup kita. Dan ketika Tuhan menguasai hidup kita, itu saatnya Tuhan mengangkat hidup kita. Kalau Tuhan sudah angkat kita di level ini, berarti kita sudah ada di tempat ini. Ingat, ikut Tuhan itu naik terus. Naik terjun bebas, bukan ikut Tuhan. Bunuh diri namanya, menjatuhkan diri. Ya, ingat, kalau kita sudah sampai di tahap ini, terus cari Tuhan, sampai Tuhan angkat kita, sampai tahap berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Sekali lagi, Tuhan sanggup kok tolong kita. Tuhan gak pernah bilang aku gak bisa. Tuhan gak pernah nyalain kita, ninggalin kita. Gak pernah. Saat kita menderita orang lain ninggalin kita, Tuhan datang sama kita. Dia membalut luka kita. Dia membasuh hidup kita. Dan dia tetap bilang, aku menggantikanmu jubah yang baru.
Kau anak kesayanganku dan aku tetap menggendongmu sampai masa tua. Mengosongkan diri harus mengingat tentang hal ini. Yang kita kerjakan sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Bu Vivi bilang, gila Bu Nini kuat banget ya, mulai sekolah Palembang sesuk masak beberapa 100 box, masak buat ini buat itu nggak capek. Saya tuh mikirnya cuma gini loh, kami dulu mulainya begitu tuh dengan capek banget, dengan terkoso banget, dengan kesulitan banget gitu. Tapi karena kami kerjakan terus, itu kami jadi kuat untuk itu, kami jadi it's okay gitu, biasa gitu terjadi. Nah, hidup kita juga mestinya begitu. Ya, Tuhan gak mau cuman hanya di Palembang saja. Pulang hilang, gak mau. Palembang tuh api yang baru awal mula bawa ke sini. Saya bawa hari ini. Dalam keadaan lemah Tuhan sempurna. Dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, Tuhan cukupkan. Jehovah Jireh terjadi siang hari ini, mulai hari ini buat hidup saudara sekalian ya. Terus ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nih, saya mau jelasin nih. Petrus sama Yudas Iskariot, bedanya apa? Sama-sama mengingkari Tuhan tuh. Bedanya Petrus, dia ada di komunitas bersama dengan teman-teman yang lain. Yudas, dia tidak bersama-sama dengan komunitas 11 murid yang lain. Dia cakap, dia pandai, dia keren. Tapi dia tidak bisa berdamai dengan dirinya untuk ambisinya. Kalau gini kan Tuhan jadi terkenal, kalau gini kan duitnya tambah banyak, kalau gini kan posisinya lebih keren. Kalau Petrus, dia cuma ngintel Tuhan, terus ngintel aja kemana-mana ngintel Tuhan gitu. Tuhan ngomong apa, dia ngintel, dia ngomong gitu. Nah, pada satu saat yang bersamaan, 3 kali penyangkalan Tuhan Yesus, Petrus pun juga kaget dan dia merasa dirinya gak layak. Tapi dia kembali pada teman-temannya, pada Thomas dan sebagainya. Dan mereka merangkul. Kalau Yudas Iskariot, setelah dia menjual Tuhan Yesus, kemudian dia menyadari satu kesalahan yang fatal. Dia tidak ada dalam komunitas yang sama. Dia dalam komunitas imam-imam besar yang tempat dia menjual Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain. Apakah itu di gereja masing-masing, apakah itu dalam keluarga, misbah keluarga, atau itu di sekolahan, di persekutuan. Ingat, kita butuh 11 murid yang lain bersama dengan kita. Untuk kita tetap ada dalam pertobatan. Tuhan gak pernah pandang sebelah mata sama Petrus dibandingin Thomas, gak pernah. Sama Yohanes gak pernah. Dan setelah Yudas itu mati, Tuhan Yesus sekalipun juga tidak pernah memakai Yudas untuk mengintimidasi murid-murid yang lain. Ketika kita mulai mengikuti ambisi dan keinginan, bukan mengikuti Tuhan lagi, ya, itu kita sudah keluar dari jalur. Berarti terkenal boleh Bu? Boleh, Tuhan angkat kita jadi besar, bukan kecil, jadi kepala bukan ikon. Tapi ingat satu hal, kalau tidak dalam perkenanan Tuhan, jangan dikerjakan. Kerendahan hati itu salah satunya adalah ketaatan. Taat. Waktu Yesus buat mujizat 5 roti 2 ikan, itu imam-imam besar tuh ada di situ dan lihat loh mujizat itu terjadi. Dia lihat loh imam besar itu, lihat wah, oh ternyata 5 roti 2 ikan bisa jadi 5.000 orang lebih, 12 bakul. Itu mereka lihat mujizat loh, bukan diceritain loh. Lihat loh. Yang didengar sudah dibuktikan pakai mata kan.
Memang percaya enggak? Percaya. Percaya, maka dia cari Tuhan, deketi Tuhan lewat Yohanes. Yudas. Dia menawarkan, kamu nek mau ngisi ibadah di bait suci, mesti laris. Nanti persembahan banyak, kamu dapat duit banyak. Kamu kalau mau ikut tim kita, ya, jadwalmu full, kamu terkenal. Sekali lagi Tuhan bilang, aku hanya melayani Bapakku, melakukan kehendaknya, bukan cari pamor, bukan cari muka, bukan cari duit. Tugasku di sini tuh ya cuma menyelamatkan manusia. Coba contohnya lagi, kalau orang buka toko, tokonya itu keasenan semua, yuk pakai kaca. Di sebelahnya toko kelontong yang ngambil sendiri kayak gitu. Orang banyak masuk mana? Nah, masuk toko yang asenan ya mesti mikirnya mahal loh, eksklusif kan? Padahal harganya sama loh. Sultan 7.000 itu ya 7.000. Ini kan orang lihatnya takut. Ada jarak antara rakyat biasa dan melihat Tuhan jadi aneh. Nah, ingat juga waktu Yesus puasa 40 hari, apa yang dicobakan? Batu menjadi roti, menjatuhkan diri, satu lagi apa? Ayo apa? Siapa yang tahu? Ada 3 toh? Apa yang dicoba itu iblis? Nah, tunduk, menjatuhkan diri, mengubah roti, batu menjadi roti. Hal ini tuh yang Lucifer kerjakan di masa pemberontakan. Tidak berhasil, dikerjakan sama Adam dan Hawa. Berhasil. Dikerjakan lagi sama Tuhan Yesus waktu puasa 40 hari. Dengan harapan Yesus sebagai manusia terbujuk juga. Puji Tuhan enggak? 3 hal ini tentang pencobaan Tuhan waktu puasa 40 hari. Itu yang harus dikosongkan atas hidup kita. Ya. Kita datang ke sini sekali lagi, kita diciptakan untuk apa? Untuk memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Sudah ngalami belum? Bukan pengakuan loh, sudah ngalami belum nek Yesus adalah Tuhan? Kejar terus sampai ngalami ya. Bukan cuma mujizat, tapi iman itu ngalami belum? Harus ngalami ya. Ingat kuasa penyelamatan bulan kemarin saya bilang, kita diselamatkan dulu maka Tuhan pakai kita untuk menyelamatkan. Berarti kita ngalami dulu ya. Tuhan, aku mau ngalami ini. Saya mau ngalami yang namanya Yesuslah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas hidup saya. Full, saya dan keluarga saya harus ngalami. Ya berani tidak berdoa begitu mulai hari ini. Dahsyat loh itu nanti, kaget-kaget loh. Yuk kita buka lagi dalam Yesaya 45, ayat 23 sampai 25. Nih, garansi dan jaminan Tuhan nih. Yesaya 45, ayat 23 sampai 25. Dah? Yesaya 45 ayat 23 sampai 25. Demi aku sendiri, telah bersumpah dari mulutku, telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bangsa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Sebab orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel yang nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Nih, ini jaminan Tuhan ya.
Realisasinya semua rencana Tuhan atas hidup kita ada dalam Yesaya 45, 23-25. Tuhan sendiri yang sudah bersumpah. Dan firman itu tidak akan pernah ditarik kembali. Pasti akan dijadikan. Ya. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya ada dalam Tuhan. Sebab orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Amin. Sampai sekarang ada yang masih marah sama Tuhan? Kecewa sama Tuhan? Ada? Baru-baru ini saya ngalami sesuatu. Kami kompak, bertiga, berempat sama satu orang. Sudah sampai 3/4 jalan dari proyek kami. Satu orang hilang. Ini penentu loh semuanya. Penentu. Tinggal dia ACC, tanda tangan, beres kabeh. Hilang. Dihubungi gak bisa, dicari gak menemuin. Sampai istrinya saya telepon, orangnya di sebelah aja, tapi saya mau bicara gak mau. Dari pihak sana cuma bilang, gak bisa Bu, ini tinggal kurang 1 tanda tangan aja. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau bagian kami ya itu akan ada jalan, kalau gak ada bagian kami ya sudah. Kami tidak menginginkan itu melebihi apa yang kau inginkan. Sekali lagi Tuhan, kami tidak mengingini apa yang Tuhan tidak inginkan. Sekalipun itu tampak baik buat saya. Tapi nek Tuhan bilang itu tidak baik, saya pun tidak mau. Saya percaya kalau ada sesuatu yang Tuhan stop, itu pasti Tuhan punya rencana. Why? Kami dijauhkan dari yang jahat, atau Tuhan sedang menyingkirkan orang-orang yang akan mengganggu kita nantinya. Yaudah kita santai aja, tak tinggal ke Palembang. Pulang dari Palembang juga sama kondisinya, tak tinggal ke Palembang. Hari kedua pulang dari Palembang, tiba-tiba diinfo, Ibu, ada mujizat yang terjadi. Oh ya, apa Pak? Saya nggak ngerti gimana ceritanya, saya juga nggak ngerti. Tapi program Ibu di ACC total. Bahkan Ibu setelah ini akan diberi modal untuk mengerjakannya. Kaget nggak Bu? Saya nggak tahu ada modal, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya kaget, tenane Pak? Iya. Udah seneng sikik. Biasanya ada syarat-syarat tertentu. Besok ditelepon lagi. Malah saya dikejar-kejar orang itu malah sekarang. Bu ayo buruan Bu, cepet Bu. Ini uangnya sudah turun, Ibu tinggal ambil aja. Bingung gak? Uang apa? Nah ini Ibu dimodali udah Ibu sudah di jalan aja. Saya masih bingung lagi, saya tanya sama anak saya. Iya Jo. Dia bingung sama ketawa-ketawa. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kemarin saya ketemu sama orangnya. Dan orangnya bilang, Bu selamat ya Bu. Ini suatu hal yang aneh. Belum pernah terjadi seumur hidup saya. Punya klien, kliennya nggak aktif. Kita cenderung pasif karena tahu kan satu orang tuh dia mundur. Kita nggak bisa, harus lanjutkan ulang 6 bulan lagi. Kita sudah bilang, ya Tuhan pokoknya Tuhan raglum ya wis apa-apa. Jadi kita sudah nggak berusaha menanyakan ada apa. Dikerjakan semua ini. Yang kerjakan orang lain, Tuhan pakai orang lain kerjakan semua, kami tinggal datang masuk. Jadi kerjakan gitu tak? Enggak bulat Tuhan, enggak bulat. Jadi itu yang kami sudah gelikan sampai sekarang. Itu mujizat saja. Tuhan, perkiraan kami enggak sampai segini Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Bagianmu, kerjakan. Kerjakan saja bagianmu. Berkat urusanku, pertolonganmu urusanku, naik derajatmu, promosi naik kono urusanku, bagianmu kerjakan bagianmu, ini bagianmu kerjakan bagianmu, fokus saja. Saya cuma bisa bilang Tuhan,
Terima kasih. Terima kasih. Kenapa Tuhan kerjakan buat kami? Kamu kosong nak, sudahan. Kamu sudah kosong. Kembali ke titik nol. Tidak mikir apa-apa, pengen apa-apa, berharap apa-apa kecuali sama aku. Bagianmu sudah selesai. Nanti tinggal bagianku aku kerjakan. Amin. Terakhir. Yesaya 26 ayat 12. Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Hari ini, baca firman ini sampai 50 kali. Patrikan itu di hatimu dan patrikan itu di pikiranmu. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Itu yang kami alami. Terutama masalah tagihan dongono duit lagi. Ini wis firman itu bunyi aja. Tapi Pak, di hari H itu muncul uang, itu muncul, bayar, muncul, bayar, muncul, bayar, muncul, bayar, begitu saja. Sampai sekarang orang tak pikir. Dipikir udah ada uangnya, tambah mumet Pak. Jadinya enggak usah mikir. Nanti itu muncul. Saya mau pergi ngelayani, tiba-tiba tokennya bunyi, banter banget, tit, haiki, tokennya habis. Saya cuma punya uang 2.000 Bu. Tuhan tokennya habis. Tuhan bilang, kerjakan bagianmu, aku lakukan bagianku ya. Tak tinggal tuh, pergi melayani sama anak saya. Terus pulang dari melayani, tokennya udah gak bunyi. Saya nanya, Tuhan, tokennya sing ngisi sopo? Masa ada orang mau ngisiin token saya Tuhan? 100.000 lagi. Wah gila nih 100.000 nih. Kalau aku dikasih 100.000 aku ngisi 50 aja deh, 50 buat makan. Tuhan cuma bilang, nikmati saja berkatku. Jalan, 100.000 masuk. Gak tahu yang ngisi sampai sekarang gak ada yang tahu. Tapi Tuhan di nominal itu kata anak saya, ini 100.000 minit tuku gitu kata dia. Yuk kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdiri. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Di tengah-tengah keterbatasan kami, di setiap situasi yang kami tidak selayak, merasa tidak layak dan jadi zona yang tidak nyaman buat kami. Kami melihat Engkau ada bersama dengan kami. Pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Jalan-jalan yang rusak Tuhan gantikan dengan jalan-jalan yang baru. Bahkan Tuhan Kau membelah laut buat kami. Menenangkan badai buat kami. Sungguh Kau adalah perlindungan kami Tuhan. Janji-Mu Jehovah Jireh terjadi atas hidup kami. Mulai siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Jehovah Jireh terjadi. Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Selesaikan bagian kami. Tuhan selesaikan bagian Tuhan. Kami percaya dan Tuhan berkati kami. Jasmani rohani kami Tuhan, semuanya Tuhan terima mujizat-Mu. Jasmani rohani kami Tuhan terima jamahan-Mu. Jasmani rohani kami Tuhan terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Sampai kami punya damai sejahtera, jaminan damai sejahtera dalam hidup kami. Karena sungguh Engkau-lah saja mengerjakan atas hidup kami. Tuhan ini bencana kami Tuhan. Kosongkan sekarang juga. Kosongkan sekarang juga. Tempat di mana berkat-Mu dicurahkan. Tempat di mana mujizat buli-buli itu terjadi. Tempat di mana Tuhan sendiri yang mengisi dengan cawan doa, cawan kemurahan, kebaikan, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, jebol semuanya Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni orang
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Habis ini permainan sebentar ya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa berjamuan. Kita angkat pujian, mujizat sambil berjamuan diedarkan. Mari kita berdiri, angkat tubuh dan darah Yesus. Tuhan, terima kasih. Pengorbananmu, kematianmu di kayu salib, sampai kau naik ke surga. Itu awal mula kami punya titik balik kehidupan yang baru di dalam Engkau. Dan siang hari ini Tuhan, kami angkat tubuh dan darah Yesus ini Tuhan. Saat dimana kami diingatkan, iman kami kembali Tuhan on fire. Bahwa Tuhan sudah menyelesaikan setiap persoalan, masalah, kutuk, sakit, penyakit, dan semua yang bukan dari Tuhan. Yang selama ini menjajah hidup kami, mengendalikan hidup kami, dan bukan dari Tuhan. Itu sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan setiap sakit penyakit yang tidak ada obatnya pun Tuhan, siang hari ini pun sudah selesai di kayu salib. Darah-Mu menyucikan, mentahirkan kami. Tubuh-Mu Tuhan menyatukan kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Menjadi satu kesatuan di mana kami satu tubuh Kristus di tempat ini. Untuk boleh sama-sama datang kepada Tuhan dan menerima setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terus pelihara kami Tuhan dalam
perkenananmu dan tubuh darahmu ini Tuhan, itu menandai kami menjadi milikmu. Biarlah kami selalu dituntun oleh Roh Kudus, untuk kami boleh melakukan bagian kami seperti yang Kau mau, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan tubuh dan darahmu ini Tuhan, menjadi perjanjian yang diperbarui kembali. Dengan iman percaya kami kepadamu, Tuhan sudah tolong kami, semua sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan dan minum Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menerima berkat rohani yang sungguh luar biasa. Mari kita siapkan persembahan sambil mengumpulkan persembahan. Bu Lastri akan mengajak bermain sebentar ya. Nyobu, Yogi persembahan. Oke, terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu, ini di sini sudah ada hadiah ya. Jadi karena sudah disediakan maka kita akan game sebentar. Gamenya nanti ada 3 game ya, cepat saja. Semua ikut ya supaya kita fair, jadi semua ikut, wajib ikut ya. Oke. Mungkin kita buat lingkaran, kita akan berdiri. Kok lagi ini tuh ki? Ayo Kak Jo juga ikut. Ya mari Bapak Ibu, kita buat lingkaran. Game yang pertama saya akan mencari untuk 2 pemenang. Ya, 2 pemenang nanti akan mendapat hadiah handuk cantik ya. Jadi ada handuk cantik dari sponsornya Bu Immanuel. Ya, mari kita berdiri. Gamenya tidak lama, jadi cukup sebentar saja. Ya, semua berdiri membuat lingkaran. Lingkarannya tidak putus ya. Jadi lingkaran. Ayo cepat Kak Jo, ayo Kak Jo ikut harus ikut. Bu Immanuel ikut enggak? Bu Vivi ikut ya, ikut toh. Ayo ikut. Ya. Oke, Bu Retno masuk Bu Retno ya. Jadi permainan ini saya beri judul 369 ya, Bapak Ibu ingat mungkin pernah memainkan di kelas 369. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan angka itu nanti tepuk, tidak menyebutkan tapi tepuk. Ingat ya, kuncinya 3369. Kita coba 1 2 urut kong etong, oh etong 1. Ayo ini gak dikasih contoh. 2 4 tepuk. Nah ketika 6 369 itu tepuk, tidak berbicara ya. Ayo 10 lanjut 12. Nah 13 nah, tepuk 16 tidak diem Bu ya. 18 enggak tepuk. Nah, 19 tepuk. 20 22 kok tepuk toh. Nah gitu ya, seperti itu. Kita coba sekali lagi dari sini sekarang. 1 Oke, nah seperti itu. Jadi nanti yang salah langsung duduk ya. Yang salah nanti langsung duduk ke tempat duduknya. Ojo terus disalahke kok, terus disalahke gitu. Oke.
mulai 3691. Silakan duduk. Ayo lanjut terus. Salah. Ini kasihkan catat. Harus perhatikan ya.